wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan rahmat kepada kita sekalian. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian di pagi hari yang berbahagia ini, selain nikmat turunnya curah hujan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, yang lebih besar daripada itu adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita sekalian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Para hadirin dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tanggal 13 dari bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Di hari-hari ini banyak dari kalangan kaum muslimin yang menyibukkan diri mereka untuk melakukan amalan yang sesungguhnya tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula diperintahkan oleh Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka membuat ritual ibadah sendiri yang mereka tentukan sendiri, caranya juga mereka buat sendiri. Lantas kemudian setelah itu dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas setelah itu kemudian mereka meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya dibuat sendiri, tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian itu dianggap sebagai ibadah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'aduhu minan nar." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadisnya mutawatir. Diriwayatkan lebih dari 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin masuk surga. Kita ketahui bahwa kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah merupakan bagian dari kewajiban. Bahkan tidak sah keimanan seorang muslim kecuali manakala dia mencintai Nabi alaihi salatu wasallam. Namun mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah kita wujudkan dalam bentuk ketaatan kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami mengutus seorang utusan kecuali untuk ditaati dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Jadi kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam semestinya tidak hanya diwujudkan dalam bentuk dakwaan atau pengakuan semata, tetapi harus kita wujudkan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat suci Al-Quran telah menyeru kita orang-orang yang beriman untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu
Atiullaha wa atiur rasul. Hei orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul. Tetapi kemudian banyak dari kalangan kaum muslimin dan muslimat pada saat ini mereka mengaku dan mendakwakan bahwa diri mereka mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun amal perbuatannya jauh menyimpang dan menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Padahal kita ketahui bahwa tidak ada jalan lain yang bisa kita tempuh manakala kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara menempuh jalan yang telah dilalui oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bukan hanya sekedar pengakuan dan dakwaan atau simbol-simbol yang terkadang simbol-simbol maz'um, simbol-simbol yang diduga ya sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, padahal tidak memiliki fadilah dan keutamaan sama sekali. Di antaranya, misalkan, ini saya yakin yang makai enggak tahu dan kebanyakan antum tidak tahu. Ya, ya, ini sebagai salah satu contoh. Di sini akhir. Tengah, di tengah-tengah. Di tengah. Barisan kedua. Nah, ya. Pinjam dulu kepalanya, mahkotanya. Ya, sebagai contoh. Ini gambar apa? Gambar apa akhwat ini? Santri, ini gambar apa ini? Ini apa? Ini apa? Kopiah. Masa nggak tahu? Taib. Gambar yang ada di sini banyak kaum muslimin tidak tahu. Yang pakai pun tidak tahu kan ya. Ini gambar apa? Cuman beli dan dijual di pasaran. Ini menjadi salah satu simbol konon bagian dari kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diyakini oleh orang-orang sufi sebagai, namanya kalau di Malaysia, capal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini katanya terompahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuknya seperti ini. Nggak tahu riwayatnya dari mana, tapi katanya ini terompahnya Nabi, bentuknya seperti ini. Akhirnya mereka buat, mereka cetak di peci-peci ini sebagai bentuk kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi pakai di kakinya, biar kita pakai di atas kepala kita. Bahkan di beberapa masjid itu ada di kiblat, di arah kiblat, di mihrabnya imam itu dibuat gambar seperti ini. Ada lagi sebuah masjid di Malaysia, plafonnya dibentuk dengan bentuk seperti ini. Katanya ini adalah capalnya Nabi SAW, bagian dari kecintaan kepada Nabi SAW. Saya tidak mengatakan menggunakan peci semacam ini haram, enggak. Boleh saja
Cuma nanti kalau beli peci lagi, adik-adik jangan ada yang capal ini. Karena ini adalah simbol sufi. Tahu sufi? Suka film India. Ya, tafadhol dipakai lagi nggak apa-apa. Karena sudah terlanjur dibeli. Ya, tapi kalau mau beli peci lagi jangan pakai begitu. Ya. Banyak, ada beberapa santri biasa pakai juga. Ya, sebagian ikhwah juga banyak kaum muslimin yang pakai, tetapi kebanyakan mereka karena tidak tahu itu. Kalau itu adalah merupakan salah satu simbol sufi. Ya, sebagian ikhwah dari kalangan salafiyin juga pakai itu, tidak tahu karena itu adalah dikira sebagai aksesoris biasa seperti peci ini, peci sana. Gambar atau tulisan biasa, tetapi itu memiliki makna. Menurut mereka bahwa itu adalah merupakan bagian dari kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haruslah diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama rahimahumullah, inna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya kasafinati Nuh. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak. Barang siapa yang naik di atas bahtera itu, maka dia akan selamat, dan barang siapa yang tidak mau naik ke atas bahtera itu maka dia akan binasa. Demikianlah sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh sebab itu tidak ada pilihan bagi kita sekalian kecuali untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Dan manakala kita perhatikan di dalam kehidupan kita, terkadang kita masih jauh dari nilai-nilai ketaatan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal manakala kita lihat dalam kehidupan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapatkan bagaimana mereka menerapkan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Kita lihat di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, menceritakan tentang kisah diharamkannya khamr. Bagaimana tahapan demi tahapan khamr diharamkan. Karena minuman keras di zaman jahiliyah dahulu, dia adalah merupakan minuman yang sangat terhormat di kalangan orang-orang Arab. Sampai kemudian secara bertahap khamr atau minuman keras itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama kali tidak langsung diharamkan. Mereka datang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pengharaman atau hukum khamar. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Baru kemudian di tahapan ketiga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali syaitan fajtanibuh. Jauhilah itu. Ketika ayat ini turun, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengkisahkan, kuntu saqil qaum fi baiti Abu Talhah. Pada saat ayat ini diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu kata Anas bin Malik, aku sedang menuangkan khamar, menjadi pelayan para peminum khamar di rumah Abu Talhah. Siapa itu Abu Talhah? Siapa yang tahu? Abu Talhah siapa?
Bapaknya Tolha. Taib, Abu Tolha ini adalah ayah tiri dari Anas bin Malik. Ya, siapa ibunya Anas bin Malik? Ummu Anas. Ibu dari Anas bin Malik adalah Ar-Rumaisa binti Milhan. Beliau seorang janda, punya anak bernama Anas bin Malik, kemudian menikah kembali dengan Abu Tolha. Anas bin Malik beliau mengatakan, kuntu saqil qaum inda baiti Abi Tolha. Ketika itu aku sedang menuangkan khamar, melayani para tamu Abu Tolha sedang minum khamar. Fa aqbala rajulun min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kemudian datang seorang pria dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ala yasihu finnas. Kemudian setelah itu orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi berteriak di tengah-tengah masyarakat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sesungguhnya khamar telah diharamkan. Ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sesungguhnya khamar telah diharamkan. Kemudian ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamar, perjudian, perundian nasib, ya, torah-torah itu adalah merupakan sesuatu yang najis, diharamkan dari perbuatan syaitan, maka jauhilah dia. Anas bin Malik mengatakan, fa wallahi inna ba'dahum in syaribathu kan inna syurbatahu kanat fi yadihi wallahi ma rafa'aha ila fih. Sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minuman kerasnya sudah di tangannya, siap untuk diminum. Begitu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali syaitan fajtanibuh, maka jauhilah dia. Langsung seketika itu khamr, minuman yang sangat mereka gemari, minuman yang sangat berharga sebelum diharamkan, ketika khamr itu masih halal. Tetapi begitu mereka mengetahui bahwa khamar itu diharamkan, langsung seketika itu khamar itu ditumpahkan di bawah telapak kaki mereka, sehingga lorong-lorong dan gang-gang yang ada di kota Madinah saat itu dialiri oleh minuman keras yang mereka buang di bawah telapak kaki mereka. Di sini kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengamalkan sunnah dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada orang yang membawa informasi tentang haramnya khamr tadi. Ini sebentar, larangannya untuk menunjukkan haram atau makruh misalkan. Ini benar enggak dari Rasulullah SAW atau tidak? Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka tidak terbiasa berdusta pada saat itu. Baik, ini adalah kisah pertama. Kisah kedua adalah kita lihat dalam peristiwa peralihan kiblat. Semula kiblat itu menghadap ke arah mana? Ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Arah sebelah mana Madinah, kota Palestina? Baitul Maqdis dari Madinah itu ke arah mana? Ke arah utara. Mekah di arah mana Madinah? Di arah selatan. Ketika Rasulullah SAW menjelang sholat asar, menjenguk salah seorang sahabat Rasul SAW yang ada di Bani Salimah, yang ada di kawasan Masjid Qiblatain, turun firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama
falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Rasulullah sholat asar saat itu sholat sudah menghadap ke arah Ka'bah, tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis. Para sahabat yang berada di Masjid Quba, informasi tentang peralihan kiblat ini belum mereka terima, karena saat itu tidak seperti di era globalisasi saat ini, informasi sangat lambat. Baru ketika para sahabat yang ada di Masjid Quba sedang melaksanakan sholat subuh, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, tiba-tiba kemudian datang seseorang yang masbuk hendak sholat bersama dengan mereka, yang sudah mengetahui informasi peralihan kiblat dari Masjid Nabawi dan Masjid Qiblatain. Maka saat itu kemudian ia mengatakan, innal qiblata qad huwilat, sesungguhnya kiblat telah dipindahkan ke Masjidil Haram. Maka para sahabat seketika itu pula, sedangkan mereka dalam keadaan sholat, langsung merubah arah sholat mereka, semula menghadap ke arah Baitul Maqdis di sebelah utara mereka, dan kemudian berputar untuk menghadapkan wajah mereka ke arah sebelah selatan. Ini juga menunjukkan bagaimana ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, man yuti'il rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya dengan sebatas itu sebuah keinginan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah angan-angan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjid kurang lebih pintunya seperti masjid kita saat ini. Didominasi oleh musola para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ada beberapa pintu. Di bagian belakang umumnya dihuni oleh para akhwat. Sehingga Nabi SAW beliau bersabda dan beliau berusaha untuk senantiasa memisah antara kaum muslimin dan muslimat dalam satu majlis. Sehingga saat itu Rasulullah SAW mengatakan, lau tarokna hadzal bab lin nisa, katanya gitu. Rasulullah bersabda, andaikan saja kita meninggalkan pintu ini khusus untuk kaum wanita. Yani andaikan kaum pria tidak masuk dari arah pintu ini gitu. Saat itu Rasulullah SAW hanya berangan-angan. Lalu kemudian para sahabat tidak lagi lewat dari pintu itu. Sampai ketika Rasulullah SAW sudah wafat, Masjid Nabawi kemudian diperluas. Kemudian masuk pemerintahan Umar ibn Khattab, Masjid Nabawi diperluas lagi. Masuk pemerintahan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, Masjid Nabawi diperluas lagi. Sampai kemudian pintu yang semula pintu khusus bagi kaum wanita itu tidak lagi menjadi khusus pintu bagi kaum wanita karena perluasan-perluasan tadi. Tapi ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, rumahnya dekat dari pintu itu, tetapi beliau tetap tidak mau masuk ke pintu itu. Jadi kalau beliau masuk ke masjid mesti lewat pintu yang lain yang jauh, yang lebih jauh dari pintu itu. Akhirnya para sahabat dan para tabi'in mengatakan, wahai Ibnu Umar, hadal bab aqrab ilaik. Wahai Ibnu Umar, sesungguhnya pintu ini lebih dekat ke rumahmu daripada pintu yang ini. Lalu mengapa engkau mesti masuk dari pintu ini dan tidak masuk dari pintu sana?
Saat itu kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, la kaifa adkhulu minhu wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law tarakna hadzal bab lin nisa. Beliau katakan, tidak, demi Allah aku tidak akan memasuki pintu itu. Bagaimana mungkin aku memasuki pintu itu sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, andaikan saja pintu itu kita tinggalkan khusus bagi kaum wanita. Di sini kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau atau mereka mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam walau hanya untuk sebuah angan-angan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada tingkatan dan tahapan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mencintai apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari makanan dan minuman. Oleh sebab itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka suka minum susu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW suka minum susu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu suatu ketika beliau mengatakan, akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraaituhu yatatabba'u dubba. Saat itu, di saat aku makan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dan memilih dubba. Dubba itu labuh. Tahu labuh ya? Yang kuning itu, yang besar. Ya, banyak di sini di Polinggona. Ya, labuh. Ya, labuh itu bukan labuh bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda labuh itu artinya jatuh. Ya. Labuh yang besar itu, yang bulat. Ya, di dalamnya biasanya kuning kalau di kita. Ini namanya dubba. Faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba. Rasulullah ketika makan itu mencari labuh gitu. Maka dimakan oleh Nabi SAW. Saat itu kemudian Anas mengatakan, fa wallahi ma ziltu uhibbu dubba mundu ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu. Maka mulai saat itu aku jadi senang makan labuh karena Rasulullah SAW suka makan labuh. Nanti dibilangin sama ibu dapur untuk masak labuh terus setiap hari. Ya. Bila perlu jangan makan nasi, makan labuh saja. Mau enggak? Karena kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau Anas bin Malik mau itu. Ya. Taib. Ikhwanul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat Nabi SAW sangat mencintai Nabi dan kecintaan mereka diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Ada seorang sahabat Nabi SAW, ya, dia menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Pakai cincin dari emas bagi laki-laki boleh apa tidak? Tidak boleh, haram. Karena suatu ketika Nabi SAW membawa emas dan sutra dibawa oleh Nabi ke Masjid Nabawi. Kemudian kedua benda ini diangkat oleh Nabi SAW dengan kedua tangannya begini, agar tampak jelas di hadapan para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, hadzani haramun ala dzukuri ummati. Kedua benda ini, yaitu emas dan perak, diharamkan atas kaum pria dari umatku. Suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW, pria dari kalangan sahabat, menggunakan cincin dari emas. Saat itu kemudian dilihat oleh Nabi SAW, lalu kemudian Nabi SAW beliau bersabda, mali ara alaika hilyatan min ahlin nar.
mengapa aku melihat kamu menggunakan perhiasan yang dipakai oleh penghuni neraka? Karena itu pakaian penghuni neraka jikalau dipakai oleh kaum pria gitu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ayasurruka ayyubdilakallahu jamratan minnar. Apakah kamu suka nanti di akhirat kelak cincin emasmu itu akan digantikan oleh Allah dengan cincin atau dengan bara api neraka? Saat itu kemudian sahabat tadi langsung melepaskannya. Melepaskan cincinnya itu dan membuangnya. Dia buang gitu di lantai, tidak mau dia pakai lagi. Begitu selesai majelis Nabi SAW dan para sahabat hendak pulang ke rumahnya, kemudian dikatakan oleh para sahabat yang lain, lau akhadtahu fantafa'ta bihi. Andaikan engkau ambil emas itu, cincin emas itu, lalu engkau manfaatkan, nanti kau berikan kepada istrimu, atau kemudian engkau lebur kembali, dipakai untuk yang lain, jika engkau manfaatkan itu. Kemudian orang ini mengatakan, la wallahi la akhuduhu wa qad alqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah aku tidak akan pernah mengambilnya kembali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang aku untuk memakainya. Bagaimana mungkin aku akan memakainya atau memanfaatkannya sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, apakah ingin engkau nanti digantikan di akhirat kelak dengan bara api neraka? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengucapkan kalimat yang sangat agung. Beliau mengatakan, inistata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al. Jikalau engkau tidak bisa menggaruk kepalamu begini kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Artinya saking kuatnya mereka berpegang teguh kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, jikalau engkau tidak bisa menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka memandang bahwa setiap bentuk penyelisihan terhadap petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan sebuah penyimpangan. Walau hal itu bukan merupakan perkara yang diharamkan. Ada seorang tabi'ut tabi'in datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Lalu kemudian beliau mengatakan, min aina uhrim. Orang ini mau berangkat ibadah umrah. Kalau kita ibadah haji atau umrah itu ada tempat yang dinamakan dengan miqat. Batas garis start dari mana kita harus memulai ihram kita. Saat itu ada seorang pria datang kepada Imam Malik mengatakan, min aina uhrim, dari mana saya harus berihram? Ini di Madinah. Kemudian Imam Malik mengatakan, min haitsu ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berihramlah kamu dari tempat di mana Rasulullah berihram. Artinya dari Dzulhulaifah, dari Bi'r Ali. Akhirnya kemudian orang ini mengatakan, uridu an uhrima min masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uhrim
wa usallim ala Nabi SAW summa antaliq ila Makkah. Aku akan berihram dari masjid Nabi SAW ini, sehingga sebelum ihram aku bisa mengucapkan salam kepada Nabi, lantas kemudian setelah itu berjalan menuju Makkah. Jadi jarak antara miqat dengan Masjid Nabawi itu kurang lebih sekitar 15-20 km gitu. Jadi dia akan berihram lebih awal, lebih jauh dari miqat tempat di mana semestinya kita berihram. Kalau menurut logika ini lebih bagus. Tapi Imam Malik mengatakan la taf'al, jangan kau lakukan itu. Inni akhafu alaik, sesungguhnya aku khawatir terhadap dirimu. Akhirnya saat itu kemudian ia mengatakan ayu fitnah innama hiya amyalun aziduha. Apa yang mesti kau takutkan dariku wahai Imam Malik, kata beliau. Dia hanyalah beberapa mil yang aku tambahkan untuk berihram. Kemudian Imam Malik mengatakan la bal ahrim min Dzul Hulaifah. Jangan kau lakukan itu, tetap berihramlah kamu dari miqat. Akhirnya orang ini kemudian mengatakan subhanallah 5, katanya. Maha suci Allah, kenapa gitu aja kok enggak boleh? Imam Malik mengatakan subhanallah ayyu fitnatin a'zamu min an tash'ura annaka ataita bi syai'in afdalu mimma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengatakan fitnah apalagi yang lebih besar yang telah menimpa dirimu daripada engkau melakukan sebuah perbuatan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat bagaimana para sahabat dan para tabi'in serta para tabi'ut tabi'in memandang bahwa segala bentuk penyelisihan dan penyimpangan dari petunjuk Nabi SAW, walau bukan perkara yang diharamkan, itu dipandang sebuah penyimpangan oleh mereka. Kembali di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Sa'id ibnul Musayyib rahimahullah ta'ala melihat ada orang sholat 2 rakaat atau lebih setelah dia melaksanakan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar berapa rakaat? 2 rakaat. Saat itu ada orang sholat 2 rakaat lagi setelah sholat 2 rakaat. Boleh apa tidak? Ada orang sudah di masjid, adzan subuh. Kemudian setelah adzan subuh dikumandangkan, dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Kemudian setelah itu sholat lagi 2 rakaat lagi. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Tetapi dia menyelisih sunnah. Hukum asalnya dia tidak haram, bukan merupakan waktu yang terlarang untuk sholat. Tetapi ketika dilihat oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, ia mengatakan, ya rajul madza taf'al, wahai fulan, apa yang kau lakukan? Innama atau inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaf'alu dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu. Shalli rakaatain faqat. Yani kau cukup sholat 2 rakaat saja, jangan lebih. Akhirnya kemudian orang ini mengatakan, ya Abal Musayyib, mimma tahsya alayya. Wahai Ibnu Musayyib, kenapa engkau takut kepadaku? Limada tanhani, yani kenapa engkau larang aku melaksanakan sholat 2 rakaat setelah aku melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat? Kemudian beliau mengatakan, akhsha ayu azibakallah. Aku takut Allah akan mengazabmu. Saat itu kemudian orang ini mengatakan, subhanallah, yu'adzibani Allahu ya Aba Muhammad ala salah.
Maha suci Allah, apakah mungkin Allah akan mengazabku karena sholat yang aku lakukan? Kemudian Sa'id ibnu Musayyib rahimahullah, beliau mengatakan, la, innama yu'adzibukallahu ala khilafis sunnah. Enggak, Allah enggak akan mengazabmu karena sholat yang kamu lakukan, tetapi Allah akan mengazabmu karena engkau telah menyelisihi sunnah. Ini. Jadi bagaimana kita lihat para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berusaha betul untuk merealisasikan sabda Nabi atau firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala ada orang sholat sunnah setelah sholat asar. Maka saat itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, alam ta'lam anna as-salata fiha manhiyun anha? Bukankah kamu tahu kalau sholat setelah sholat asar itu dilarang? Kemudian ia mengatakan, iya saya tahu, tetapi saya ingin melakukannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada para sahabat untuk mencambuk orang itu 80 kali. Kenapa? Karena dipandang telah melakukan sesuatu yang diada-adakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn al-Mughaffal radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahihain, suatu ketika melihat ada seorang sahabat atau seorang remaja dari kalangan sahabat yahdhif. Tahu hadhf? Hadhf tahu nggak? Hadhf itu kayak main kelereng. Main kelereng. Dulu pakai batu. Main kelerengnya. Ya, diletakkannya batu di antara jari jemari, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Dilarang oleh Nabi SAW. Inna Nabi SAW yanha anil hadf. Nabi SAW melarang kita untuk bermain kelereng. Rasulullah mengatakan, la tahdhif innaha la tanka'u aduwan wa la tasidu saydan. Jangan main kelereng karena dia itu tidak bisa membunuh musuh dan tidak bisa juga dipakai untuk berburu. Mau berburu apa pakai kelereng begini? Mau berperang lawan musuh masa begini? Nggak bisa. Innaha atau innama takfiul ain wa taksirus sin. Menembak dengan batu seperti ini dengan menggunakan jari hanyalah bisa membutakan atau mengakibatkan buta mata atau pecahnya gigi. La tahdhif, jangan main kelereng. Tiba-tiba ada seorang remaja saat itu, ya saya tahu Ji, gitu. Tapi dia masih tetap main kelereng. Akhirnya kemudian Abdullah bin Mughaffal mengatakan, la tahdhif, jangan kau main kelereng. Saat itu kemudian ia tetap main kelereng. Saat itu Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, la ukallimuka abadan. Aku tidak akan pernah lagi berbicara kepadamu selama-lamanya. Aku katakan Rasulullah bersabda jangan main kelereng, lantas engkau masih main kelereng. Aku tidak akan pernah berbicara denganmu selama-lamanya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi kisah, banyak lagi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana disikapi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum yang menjadi suri tauladan kita sekalian. Oleh sebab itu kecintaan kita kepada Nabi SAW bukan melalui semboyan-semboyan, bukan melalui dakwaan-dakwaan yang tidak diikuti dengan ketauladanan kita terhadap Nabi SAW,
Semoga kita sekalian menjadi pengikut setia Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sekalian dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari guru kita. Di antaranya tadi apa? Kita harus selektif atau berhati-hati dalam memakai simbol-simbol keagamaan. Jangan sampai kita merasa mengikuti Rasulullah ternyata tidak. Kemudian kita kalau mengaku mencintai Rasulullah, maka buktikan dengan ketaatan kita kepada Rasulullah. Jadi, alhamdulillah, sampai sini apa yang kita dengarkan dari guru kita. Kita ucapkan baik terima kasih kepada Al-Ustaz. Semoga apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan secara keseluruhan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.